hadir. Baik. Kita mulai. Jadi sekian. Alhamdulillah kita sudah setengah kitab ya. Kemarin kita sudah membahas masuk ke bab 5 babul khams. Nah, kemarin kita babul khams ini sudah masuk ke masalah fikih sebenarnya. Istilah fikih Quran ya. Fikih adalah masalah Quran. Saya sedikit ingin koreksi ya dari hasil ujian yang kemarin. Ya. Masih ada yang belum bisa membedakan antara membaca mushaf secara hafalan dan membaca Al-Quran dengan mushaf. Saya ulang. Masih ada yang belum bisa membedakan antara membaca Al-Quran dengan hafalan dan membaca Al-Quran dengan mushaf. Yang kemarin kita bahas itu, salah satu di pasal yang kita bahas itu adalah apa? Yang kita sudah pernah bahas itu adalah ketika membaca Al-Quran dengan hafalan, bukan dengan mushaf. Nah, kemarin itu masih banyak yang tukar-tukar. Kalau gimana hukumnya membaca Al-Quran dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan muhdits, ada gimana hukumnya? Masih ada yang bilang nggak boleh karena megang mushaf itu mesti ini, nggak boleh karena megang mushaf itu mesti bertepuk. Jawabannya benar sih, cuman kan kita belum bahas. Yang saya tanya apa? Baca Quran. Kalau dia baca Quran, itu ya baca umumnya dengan hafalan, bukan dengan mushaf. Ya. Nah, kemarin itu masih ada tutup. Jadi besok ke depannya coba lebih fokus. Yang kita bahas sekarang, sampai sekarang ini kita belum bicara hukum megang mushaf belum. Ya, karena ada hukum itu sendiri. Kalau kita bicara membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, nah itu kita bahas. Boleh. Ya boleh, kecuali junub. Ya, junub haid nggak boleh. Haid, kalau haid ada keringanan ya, kalau kualitas. Ya, tapi kalau misalnya jangan mushaf beda lagi. Ya, jadi yang kita mau lebih difokuskan, rokizu, lebih fokus itu. Jadi kalau baca Quran dengan hafalan gimana? Kalau lagi muhdits, coba saya tanya, Dafa gimana Dafa? Antum habis kencing, ya, kalau air besar, terus membaca Quran, tapi jangan hafalan, boleh atau enggak? Boleh, Zat. Kenapa boleh? Karena hukumnya yang harus suci kalau megang mushaf. Iya. Jadi beda ya, nanti ada pembahasan di sini. Ya, jadi jangan putar-putar ya, gitu. Oke. Itu yang kemarin saya aja, kemarin greget aja, ada selalu saya koreksikan itu di soal esai ya. Dan tapi saya sungguh salut sama kalian. Justru soal esai itu kan banyak yang benar. Gitu. Jadi banyak yang nilai keangkat dalam esai. Jadi kalau gitu besok ujian esai aja kali ya. Gimana? Esai aja ya, saya mau ujian esai aja. Terus saya lihat banyak yang bagus gitu. Kalau di pilihan ganda tuh memang banyak jebakannya. Ya jebakannya saya kasih banyak saya kasih perangkap. Macam. Kita lihat ya. Baik gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bab namanya fasal fi tadabbur Quran wal khusyu'i dan qiraat. Ya kalau di cetakan saya judulnya adalah fi tadabbur Quran wal khusyu'i dan qiraat. Tentang masalah tadabbur Quran dan khusyuk ketika membaca Al-Quran. Salah satu adab juga dalam membaca Al-Quran adalah kita menghadirkan hati membaca Al-Quran. Baik. Manila di saya qira. Tafadhol. Siapa yang mau baca? Coba kalau nggak ada baca Tarik. Tarik Iqra Tarik. Afwan astazin bimakfulil kamera sih. Nah, bebas. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa jami'il muslimina amin. Biasanidikum tasil ila Imam Nawawi faslun fa idza syara'a fil qira'ati falyakun sya'nuhu al-khushu'a wa tadabbura indal qira'ati wa dalailu alaihi aktsaru min an tuhsara wa ashharu wa abharu min an tudkara
فهو المقصود والمطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأحاديث فيه كثيرة وأقاويل السلف فيه مشهورة. وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها من الصباح. وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة ومات جماعات منهم حال القراءة. Masya Allah. وقد روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى إذا بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا. قال بهز فكنت في من حمله. Cukup, bentar dulu. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulum ad-darain. Berkata dalam kitabnya dalam fasal tentang masalah tadabbur ketika membaca Al-Qur'an. Fa idza syara'a fil qira'ah, ketika seseorang ingin memulai qira'ah membaca Al-Qur'an, syara'a itu artinya memulai. Ketika seseorang ingin memulai baca Al-Qur'an, faliyakun sya'nuhu al-khusyu' wa tadabbur inda qira'ah. Maka hendaklah kondisi dia itu khusyuk dan tadabbur ketika membaca Quran. Bagaimana kondisi khusyuk itu? Kondisi khusyuk bisa secara lahir, bisa secara batin. Ya. Ketika kondisi lahir, maka hendaknya ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka kita sudah bahas di pasal sebelumnya tentang amakin di qiraatil Quran, tempat-tempat yang cocok ya, atau yang bagus untuk baca Quran. Kalau misalnya seseorang dia tidak khusyuk membaca Al-Quran di jalanan, yang boleh-boleh saja kan, atau di keramaian, yang tak bisa khusyuk, maka Anda jangan baca Quran di kondisi seperti itu. Karena kita lebih mendahulukan kekhusyuan daripada mencari waktu yang tidak tepat. Ya. Kondisi tempat atau waktu yang tepat. Jadi khusyuk bisa secara lahir, secara batin. Ya, lahirnya adalah kita bisa menimbulkan khusyuk ketika kita membaca. Ya, jangan tempat kalau dia di tempat keramaian tidak bisa khusyuk, bahkan bisa hafal kita kolak, ya, campur-campur salah, ya, baca ayat ini, terus ke ayat yang berikutnya, putar-putar satu surat yang berikutnya, hendaknya jangan dilakukan. Atau juga kondisi lahir itu kalau di waktu, kalau ke tempat atau waktu gimana? Misalnya kalau di malam hari, kita ingin sholat tahajud, waktu yang mulai. Sementara kondisi kita sangat ngantuk sekali, sangat. Ya, kita letih, habis kerja, habis kuliah, malam terus kita pengen sholat. Tapi dalam kondisi sangat ngantuk, maka jangan kita memaksakan diri untuk sholat. Tidurlah dulu sebentar, baru kita bangun. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan diri pada kondisi seperti lahir ya, kita belum bisa khusyuk. Jika nanti kita baca Quran malah apa istilahnya? Jadi kemana-mana, ya bisa tukar atau satu surat yang berikutnya, ayat berikutnya, atau ayat berikutnya seperti itu. Ya, jadi kondisi khusyuk ini bisa didapatkan dari lahir ya, baik dari waktu ataupun dari tempat. Ya, jadi kita cari yang apa. Tapi kalau antum bisa di malam hari, ya bisa kerja, atau bisa khusyuk harus masalah. Atau di tempat keramaian sambil jalan, sambil naik motor, sambil di kereta baca Quran. Kalau itu bisa setidaknya menjaga bacaan nggak salah gitu. Ya. Nah, kalau lahirnya yang sudah dapat, batin juga akan salah. Ya, gitu. Jadi kebatinnya juga akan mengikuti. Dan juga tadabbur ketika membaca. Tadabbur itu apa sih? Kita merenung. Ya, kita merenung isi Quran. Jadi Quran ini bukan koran. Ya.
Pelesetannya begitu. Quran itu bukan Quran. Kalau kita baca Quran, baca sekilas, nggak ada bekas dari kehidupan kita. Yang baca Quran itu mesti ada bekasnya. Ya, makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang kami berikan kepada Alkitab, Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membaca Al-Quran dengan sebagaimana tilawah. Apa salah satunya? Bagaimana maksud haqqa tilawatihi? Yatlunahu haqqa tilawatihi. Membaca dengan sebagai tilawah. Kita mendengar iqamatul huruf, menegakkan huruf-hurufnya dalam tajwid, dan membaca Al-Quran dalam tajwid dengan tajwid sahih yang bersumber dari para guru-guru yang mutqin bacaan. Lalu selain iqamatul huruf apa yang terpenting? Kita merenungi isinya. Implikasi dari merenungi isi Al-Quran, kita menjalankan yang apa yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah juga larang. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul, yang diperintahkan Rasul, tentunya yang diperintahkan dari Allah juga, dan Rasul sendiri untuk maka jalankan. Dan yang dilarang ya jangan dilakukan. Implikasi seperti itu. Nah, jadi membaca Quran itu kita dikit-dikit lah kalau kita menghafal Quran, lagi hafal tahfiz, fokus pada hafalan, tajwidnya juga. Nah, nanti di lain waktu bacalah terjemahan, minimal dari terjemahan. Jangan sama sekali itu kita nggak baca terjemahan seumur hidup kita. Ya, kita udah hafal 30 juz dalam hidup kita, tapi hanya lafaznya doang. Terjemahannya tafsir dengan kencang misalnya. Walaupun dia secuil ya. Jangan sama sekali kita nggak tahu. Baca Quran tapi nggak tahu. Tanya apa isi Quran sih? Apa sih? Apakah Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, mencegah keburukan? Dalilnya mana? Kita nggak tahu. Nah, kalau padahal kita sering baca Quran. Nah, ini kenapa? Ini minimnya ada. Makanya penting untuk orang. Karena salah satu sarana tadabbur itu adalah kita mempelajari tajwid. Ya, membetulkan bacaan Quran dengan tahsin. Itu kan akan menghasilkan bacaan yang baik. Ya. Bacaan yang baik itu nanti mudah kita memahami. Gitu. Ya, jadi jangan ditentangkan nih. Baca tahsin itu banyak tafsir. Semuanya, saya bilang. Baca tahsin itu banyak tafsir. Semuanya. Tahsin itu tafsir. Ya, jangan pilih-pilih. Karena ada orang yang membeda-bedakan. Itu orang belajar tahsin, belum baca itu orang bagus tapi tafsir tidak paham. Atau sebaliknya. Itu orang paham tafsir tapi baca yang bagus. Harus saling melengkapi. Ya, satu saling melengkapi. Tafsir bagus, tafsir bagus, gitu. Adapun memang ya, kalau tafsir ini kalau berat, tadabbur lah, merenungi. Jadi dalam kehidupan kita jangan sampai kita baca Quran kita bagus, hafal 30 juz, sangat lagi baca, cuma akhlak kita sangat tidak seperti Quran. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya akhlak Rasul, gimana akhlak Rasul? Karena penuh Quran. Akhlak Rasul adalah Quran. Ketika Quran menyuruh kebaikan, maka Rasul tak jalankan. Ketika Al-Quran melarang keburukan, Rasul ya seperti itu ya. Wadala ilu alaihi aktsaru min an tuhsar, dan dalilnya banyak yang enggak terhitung. Wa asyharu wa adharu min an tudkar, dan juga dalil itu adalah dalil yang populer dan juga paling sering dimungkinkan ya tentang dalil untuk tadabbur Quran. Wal maksud wal maqlub, karena mentadabbur Quran itu adalah tujuan diturunkan Al-Quran. Ya, tujuan diturunkan Al-Quran. Wabihi tansyarihu sudur, dan juga itu akan dapat melapangkan hati, yang melapangkan hati kita. Hati kita sempit, penuh penyakit hati, hasad, sombong, riya, ujub, sum'ah, dan hal penyakit hati lainnya. Jangan pada Quran, insya Allah bisa menjadi obat syifa lilis sudur. Watastanirul qulub, dan juga dapat menerangi hati. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, ini dalilnya nih. Afala yatadabbaruna al-Quran. Maka kalian tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran diulang 3 kali dalam Al-Quran. Salah satunya di surah An-Nisa. Coba cari An-Nisa yang sudah hafal Al-Quran, coba nanti teman-teman saya sengaja kasih clue nomor ayat cari. Salah satunya di An-Nisa. Cari ayat berapa? Gimana bunyinya? Afala yatadabbaruna al-Quran
walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi Anissa, apakah kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Kalau seandainya Quran datang dari sisi selain Allah, maka akan menimbulkan perselisihan yang banyak. Kita lihat kitab-kitab selain Al-Quran, itu pasti banyak perselisihan ya, banyak khilaf. Kitab hadis Sahih Bukhari pun yang dibilang sebagai asal kutub Al-Quran, itu tetap ada perselisihan ya, terkait masalah hadisnya, terkait kandungannya, ya, dan segala macam. Tapi untuk Al-Quran semuanya pasti menerima. Hatta semua golongan dalam Islam menerima. Berbeda dengan kitab-kitab lain buatan manusia, ya, yang menunjukkan ikhtilafan. Ini salah satu keajaiban. Dalil kedua ada juga di surat Muhammad, juz 26. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalha. Apakah kalian tidak mentadabbur Al-Quran atau memang hati kalian itu sudah terkunci? Masya Allah, kata Allah. Apakah tidak tadabbur Al-Quran? Atau memang kalian atau kalian memang enggak, atau hati kalian memang sudah terkunci, ya nggak bisa menerima kebenaran. Ini ancaman dari Allah. Jadi Allah mengajak melakukan tahdid, ya, ancaman. Lalu Allah memberikan peringatan. Jadi orang yang telah tadabbur Al-Quran itu dianggap sama Allah. Akfaluha am ala qulubin akfaluha, atau kan hatinya udah terkunci nggak mau mendengar, gitu ya. Banyak orang yang udah hafal Quran banyak. Sekarang sih alhamdulillah ya, orang hafal Quran itu tidak bagus banget. Hafiz itu banyak. Tapi yang minim sekarang itu apa? Para hamilul Quran. Dengan judul kitab ini. Ya. Makanya Imam Nawawi kan beri kitab ya, hamalah itu. Yang hafizul Quran banyak, hafizul Quran banyak sekarang sabitnya. Tapi yang masih itu hamil Quran. Yang benar-benar memikul Al-Quran. Ya, bukannya sekedar menghafal, mengikut. Satu lagi adalah di mana? Kalau ada Al-Quran, satu lagi di mana? Ada yang bisa bantu? Satu lagi dalilnya yang apa? Kalau ada Al-Quran, ada puluh kita. Berarti 2 kali ya dalam Quran. 2 atau 3. Coba di kalau yang bisa bantu. Saya lupa. Baik. Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Dalam surat Shad. Allah berfirman, Al-Quran ini kitabun anzalnahu ilaika. Itu Al-Quran diturunkan kepada engkau Muhammad. Ya, dan juga kepada Muhammad SAW. Mubarakun liyadabbaru ayatihi. Penuh keberkahan. Ya, penuh keberkahan. Apa tujuan keberkahan itu? Liyadabbaru ayatihi. Itu ditadabburkan ayat. Ketika bertemu ayat yang bicarakan masalah alam, bicarakan tentang masalah keajaiban dunia dan segala macam, kita perlu ya seperti itu. Wal ahaditsu fihi katsir wa qawlu salaf fihi masyhur. Dan juga hadis itu juga banyak, yang banyak tentang para salaf juga masyhur. Maka dapat jama'atun min as-salaf yatruna ayat wahidah, dan juga sebagian salaf ya, ada yang bermalam, baca itu malam, jadi bermalam, mabit ya. Kalau misalnya mabit bermalam, jadi jamaah kemudian salah bahkan banyak ya, dari kalangan salaf itu bermalam baca waktu baca jamaah kemudian salah. Sekelompok dari salaf itu bermalam, yatluna ayatan wahidah. Mereka baca cuma satu ayat doang. Jadi mereka sholat tahajud, sholat yang mulai, itu mereka hanya satu ayat saja. Kenapa? Yatadabbaru laha wa yurattilunaha. Ya, mereka mentadabburnya juga mengulang-ulang. Ya, jadi mereka nggak banyak sejus, mungkin itu ayat aja, tapi berulang-ulang. Jelas setelah sampaikan. Pokoknya dosa yang wajahnya ada beda salah yang berqiraah Ahmad jamaah minhum halal qiraah. Dan juga bahkan sebagian mereka tuh ada yang teriak. Kalau itu teriak yang karena ketakutan. Ya, jadi sebagian salaf itu bahkan jamaah tidak salah banyak juga sebagian salaf itu di mana yang mereka teriak ketika baca Quran. Kenapa? Karena takut. Utamanya ketika baca ayat masalah azab neraka, azab kubur, hari kiamat, itu mereka sampai teriak.
Masya Allah. Wa mata jama'atun min halal qiraah. Bahkan ada yang mati, ada yang wafat ketika lagi baca Quran. Kenapa? Saking takutnya. Saya aja ketika baca ini ya, saya ngerasa itu hati mereka tuh selembut apa gitu. Sampai mereka tuh sebegitu. Hati mereka tuh selembut apa? Dibuat dari apa hati para salafus saleh? Sampai mereka tuh baca Quran tuh sampai nangis, bukan nangis biasa ya, sampai teriak, bahkan sampai mati. Masya Allah. Nah coba, emang benar yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Waqad rawina atau rawaina an bahas dari hakim. Diriwayatkan dari bahas dari hakim. Anna Zurarah bin Awf al-Tabi'i al-Jalil radhiyallahu anhu annahu fi salat al-fajr. Kemudian ada seseorang namanya Zurarah bin Awf al-Tabi'i, seorang tabi'in al-Jalil yang mulia radhiyallahu anhu annahum fi salat al-fajr. Jadi ada seorang tabi'in namanya Zurarah bin Awf. Dia ammahum itu mengimami sholat fajar subuh. Faqara hatta balagh, dan ketika dia imam sholat subuh, baca sampai ayat fa idza nuqira fin naqur kadzalika yauma ini yaumun asir. Ayo surah hada. Surat apa ini? Kita tahu. Fa idza nuqira fin naqur kadzalika yauma ini yaumun asir. Surat apa ini? Ayo surah. Ini hafalannya udah pada sini kok. Surat apa ini? Tarik surat apa tarik? Al-Muddathir. Ya, sampai surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir. Ini ayat ini menceritakan tentang masalah hari kiamat ya. Kharra maitan. Tiba-tiba dia tiba-tiba wafat. Kharra maitan. Tiba-tiba dia terbaring jatuh lalu meninggal. Masya Allah. Qala bahas fakuntu fi man hamal. Dan bahas berkata, saya bahkan yang menggotong dia. Jadi lagi imam sholat subuh baca ayat ini. Kalau kita yang kena badan kami itu mengasih tiba-tiba karena itu sangat takutnya dia merenungi ketika dalam kuat sampai wafat. Masya Allah. Ada kayak begitu. Misalnya Irfan Aziz lagi setoran hafalan juz 28, juz 29 ke Sahih. Baca ini tiba-tiba langsung pingsan itu. Benar nggak yang gitu? Lagi setelah hafal Quran pingsan langsung pingsan. Saya aja nggak pernah gitu ya. Masya Allah. Jadi hati mereka lembut banget itu. Saya nggak kebayang hati mereka kayak gimana. Sampai bikin orang di dalam sampai wafat. Jadi kalau kita kan enggak, kita lagi baca Quran, kebayang-bayang kan 12 gua ngapain ya, gitu kan. Cara habis salah tuh gua ngapain ya, kayak gimana ya, gitu kan. Bisa gitu kan. Kalau para salah tuh enggak. Gitu, misalnya. Jadi udah ya, sudah. Tarik, akmil. Kita habiskan fasal. Untuk hari pertama ini kita harus betul. Akmil ya, tarik. Bahkan Ahmad. Qala Abi qala wa kana Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu wa huwa Rayhanatus Syam. Kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala, idza quri'a indahul Qur'an yasihu wa yas'aqu. Qala Ibnu Abi Dawud wa kana Al-Qasim bin Uthman Al-Ju'i rahimahullahu taala yunkiru dzalika ala Ibni Abil Hawari wa kana Al-Ju'i fadilan min muhaddithi ahli Dimashq. Yuqaddamu fil fadli ala Ibni Abil Hawari. Kadzalika ankarahu Abul Jauza'i wa Qais ibnu Habtar wa ghairuhuma. Qultu was-sawabu adamul inkari illa ala man i'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasannu'an. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala Sayyidul Jalilu Dzul Mawahibi wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, dawa'ul qalbi khamsatu asya. Qiraatul Qur'an bit tadabbur wa khala'ul batn wa qiyamul lail wa tadarru'u inda sahar wa mujalasatus salihin. Ayo, Dengan sini ini. Wabi qala wa kana Ahmad bin Abil Hawari radhiyallahu anhu wa huwa Rayhanatus Syam. Ada seseorang namanya Ahmad bin Abil Hawari. Dan dia benar-benar Rayhanatus Syam, bunga Syam. Allah alam. Kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala, idza quri'a 'inda al-Qur'an yasihhu wa yasma'. Jadi kalau dibacakan Quran kepadanya, ya, jadi ada orang baca Quran, dia itu apa? Yasihhu wa yasma', teriak-teriak.
yasih wa yasah. Udah setiap hari takut. Kayak orang takutan ya, kalau misalnya kayak ini kayak hantu gitu ya, pocong gitu kan, takut. Tapi ini takutnya bukan karena hantu, takutnya karena saking ada tuh ya. Jadi dibacakan ayat Quran. Tentunya ini kalau yang saya pahami, ini nggak mungkin semua ayat yang ya. Misalnya kalau bicara surga pasti ya senang gitu kan. Bicara masalah nikah apalagi pasti senang gitu kan. Masa dibacain ayat nikah, teriak-teriak itu kan kayak masih ya. Tapi biasanya nih kalau salah biasanya teriak-teriak tuh karena dia dibacakan ayat masalah neraka, masalah azab, orang kafir, orang munafik, itu takut, sampai takut. قال ابن أبي داود وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله تعالى ينكر ذلك على ابن أبي الحواري. Bahwasanya Abdul Qasim bin Utsman al-Ju'ani rahimahullah taala dan mengingkari perbuatan Ibnu Abil Hawari. Mengingkari itu. Itu Ibnu Abil Hawari lebay bahasa kita ya. Lebay. Ya boleh aja kita tadabbur ketemu Rasul tidak. Jadi diingkar. Qala al-Ju'ani fadilan min muhadditsi ahli syarh Dimashq. Al-Ju'ani ini yang mengkritik Ibnu Abil Hawari tadi. Jadi Ibnu Abil Hawari tadi kan beliau kalau dibaca Quran itu sudah ya sampai tentang kurinya. Nah, yang mengingkari itu Al-Ju'ani. Al-Ju'ani ini kenapa dia mengingkari? Kapasitasnya emang oke. Dia ini seorang ahli hadis Syam. Ya, ahli hadis Syam yang dipandang gitu. Jadi perkataan dia, kawan dia itu lebih diikuti lah gitu. Yuqaddamu fil fadli ala Ibnu Abil Hawari. Dia lebih didahulukan dari Ibnu Abil Hawari. Jadi memang sebagian ulama mengingkari justru. Ya, tadi kan dibilang jama'atun minas salaf. Banyak para salaf yang ketika dibacakan Quran nangis, nangis biasa ya. Dia baca Quran itu teriak-teriak sampai teriak bikin penontonnya takut. Cuman itu dikritisi. Itu terlalu berlebihan dan kalau tidak teriak nangis boleh, justru nah. Tapi kalau sampai teriak itu yang kritisi, kan? Qala wa kadzalika ankarahu Abu Jawzah wa Qais bin Habibah wa ghairuhuma. Juga ditentang oleh ulama seperti Abu Jawzah, Qais bin Habibah dan lainnya. Qultu, saya ada kata qultu. Qultu siapa yang katakan qultu ini Imam Nawawi. Jadi kalau ada kata qultu, kitab ini Imam Nawawi. Wassawabu dan yang paling benar adalah ada mulai inkari illa ala ma i'tarafa bi annahu yaf'aluhu tasammu'an Allah taala. Ini konklusi yang bagus nih. Konklusi yang bagus dari Imam Nawawi. Jadi kata beliau wassawabu yang benar ada mul inkari illa ala man i'tarafa bi annahu yaf'alu tasammu'an. Yaitu tidak perlu diingkari. Ya, tidak perlu diingkari. Ada orang membacakan Quran atau baca Quran tidak akan takut, akan tadabbur. Dia nggak perlu diingkari kecuali illa ala man i'tarafa bi annahu yaf'alu tasammu'an. Kecuali kalau emang diketahui orang itu suka buat-buat. Ya, orang itu terkenal memang suka riya, suka ujub, ya suka emang dia suka dilihat, dia itu terkenal orang yang suka tasamu'an lah, ya suka suka berbuat-buat ya sesuatu yang sebenarnya dia nggak pernah lakukan tapi dilakukan. Kalau di dalam misalnya dia di dalam rumah dia sendiri, misalnya nggak ada orang yang dengar baca Quran, dia baca Quran biasa aja, kayak baca Quran bahkan, ya. Baca Quran kayak baca Quran, ya kan? Tapi kalau di depan orang banyak, wow dia bikin nangis show, terus disebut, bikin tidak terus takut. Dia orang lihat dia ini masya Allah kadang dia ini khusyuk, orang khusyuk, khasyuk, zahid, abid, zahid. Orang ahli ibadah, orang yang khusyuk, orang yang suci. Nah ini baru ditarik. Tapi kan ini nggak tugas kita, nggak mengikuti orang ini perlu diketahui ya. Jadi ini kita nggak, ini kan hanya konklusi umum. Terus nanti kalau kita ada orang kayak gitu gimana? Ya udah kita nggak usah bilang aku dia, nggak usah. Kita nggak tugas, kita nggak tugas menghakimi di orang. Ya kecuali kalau emang itu orang itu sudah terkenal dengan keriaannya, kewajibannya seperti itu. Jadi kita nggak, di samping kita mengingkari orang yang berbuat pada suatu amalan, ya nggak ikhlas lah. Kita udah bahas ikhlas ya kemarin, ikhlas itu apa? Nah kita juga nggak ditugasi menghakimi orang. Ada dia ikhlas, dia nggak ada yang tahu tentang hati. Ya nggak usah mikir hati orang, pikir dia sendiri. Jadi ya paragraf terakhir. Allah Ta'ala. Waqala Sayyidul Jalil Bil Mawahib wal Ma'arif. Yang berkata As-Sayyidul Jalil, Tuan yang mulia. Orang mulia. Qala Sayyidul Jalil
dzul mawahibi wal ma'arif, yang memiliki kedudukan dan juga pengetahuan. Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas ini satu ulama sufi. Ibrahim Al-Khawas satu ulama sufi yang masyhur. Ulama sufi yang masyhur. Jadi memang saya pernah bilang yang Nawawi itu guru tasawuf banyak. Guru tasawufnya, guru sufinya banyak. Beliau banyak manusia. Dan kita boleh saja menukil dari para sufi dalam masalah hati. Ya, karena banyak para ahli sufi yang fokus pada masalah hati dan sekitar nufus. Ya, itu boleh. Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu berkata, "Dawa'ul qalbi khamsatu asya." Obat hati itu ada 5. Ya, kalau kita tombol hati lah ya, tombol hati. Ini ada Bang Ray. Bang Ray ini mesti tahu tombol hati. Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5. Ini bagus nih, dijadikan status, dijadikan poster pesan, ini boleh nih, saya sarankan. Apa saja obat hati itu? Pertama, qiraatul Quran di tadabbur, membaca Quran dengan tadabbur. Jadi kalau kita lagi galau, lagi apa baca Quran, baca terjemahannya minimal banget. Syukur-syukur bisa baca tafsirnya, gitu kan? Itu mengobati hati kita. Yang kedua apa? Wa khala'ul batni wa qiyamul lail. Khala'ul batni apa? Mengosongkan perut. Itu apa? Banyakin puasa. Sunnah. Ya, benar. Puasa sunnah. Puasa itu kan salah satunya apa? Asia wujud itu saya menjadi perisai, saya dari neraka, saya juga dari berdosa. Ya, makanya kalau kita lagi kalau banyakin puasa bisa, ya kita nggak banyak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu yang mulai, lagi yang mulai, kalau nih coba siapa nih? Jawab masing-masing aja. Siapa di antara antum dan antuna ya yang selama liburan tahajudnya nggak pernah bolong? Dikoreksi aja masing-masing aja, langsung jawab ya. Koreksi. Kalau masih ada bolong-bolong, introspeksi. Kalau oke lah, nggak usah 1 bulan, sepekan aja. Siapa yang sepekan tahajudnya hanya 1 kali, tahajudnya nggak pernah sama sekali, introspeksi. Ya, introspeksi. Ya, saya udah pernah bilang salah satu akhlak Anda hamalatul Quran apa? Kemarin menurut Abdullah bin Mas'ud, apa namanya? Anjak rofa bilaihi idan nasunaim. Hari Quran itu dikenal malam yang orang tidur dia sholat. Siapa yang sepekan aja nggak pernah tahajud itu mesti dikoreksi. Masa ada dosa apa yang kita nggak bisa malam? Ya, kita nggak bicara soal wajib lagi, nggak usah. Ya, misalnya soal subuh nggak usah lagi. Ahli Quran pasti soal subuh. Kalau ahli Quran nggak soal subuh, ahli Quran bohong. Tapi ahli Quran itu tahan tidak rajin, puasanya rajin, puasanya bersurat. Gitu kan? Atau salah satunya lah, nggak harus semuanya. Ya, masuk malamnya atau puasanya. Syukur-syukur bisa introspeksi. Siapa yang sepekan berbuat 1 kali, alhamdulillah syukuri, tinggal ditingkatkan. Jangan sampai nggak sama sekali gitu. Ya jangan sampai nggak sama sekali. Watawabu'u inda sahar, dan juga kalau merendahkan diri ketika waktu sahur. Jadi kalau kita lagi galau, lagi apa masalah, lagi ini teman-teman yang udah mau skripsian ya kan, mau bikin tugas akhir, justru banyak yang dekat kepada Allah. Tidur yang malam-malam. Kalau tidur malam, ya, usahakan bangun pagi, sholat itu sholat malam. Ya antum udah usaha bikin skripsi banyak, berapa lembar-lembar, berjilid-jilid. Tapi kalau antum nggak tahu kalau sama Allah percuma. Ya, jadi masa-masa sulit itu antum deketin sama Allah. Punya acara untuk apa? Butuh support banyak. Selain kita bantu orang lain, kita juga bantu kita. Kalau ada saham doa di dalam satu. Jangan pas sahur tidur, bangun kesiangan, bangunnya jam 6, bangunnya setengah 6, tentunya kelewatan. Gimana sukses sampai itu? Wallahi, ini ada marabut wala bil'id, marabut wala bil'id, penyakit kalau yang dikritisi. Menurut ilmu itu bukannya rajin ngaji, enggak. Menurut ilmu itu bukannya rajin majelis, enggak. Ibadahnya mesti jalan juga. Ya, sholatnya, sholat wajibnya, gitu. Yang terakhir apa? Bahwa Allah qalbi, membuat hati. Memujalah satu sholihin, dan juga duduk dengan orang-orang soleh. Jadi ini nih obat-obat hati ini ya, kalau Quran, puasa, sholat, paling doa, kita banyak-banyakin duduk dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah, selesai ya, Mas.
Setuju? Silakan kalau ada pertanyaan atau langsung ke Bobo sebelum ke Bobo. Ustaz, izin mau nanya, Ustaz. Ya, halan, betul. Ustaz, tadi kan dibilang ya, Ustaz, kalau misalkan baca Quran harus dalam kondisi khusyuk. Kalau misalkan kita murojaah gitu, Ustaz, di perjalanan, di motor ataupun misalkan di KRL gitu, itu gimana, Ustaz? Ya, khusyuk itu bisa maknanya kita merenungi makna dan juga bisa menjaga lafaznya, maksud khusyuk menjaga lafaznya segala macam. Tadi saya sudah bilang, kalau antum orang suka lupaan, nggak bisa menjaga diri pertama ya, maka sebaiknya nggak usah melakukan itu. Jadi bacanya di tempat yang antum bisa khusyuk, gitu kan. Tapi kalau antum bisa dan juga kalau menurut saya bahkan bisa dilatih, gitu, dilatih. Jadi dimanapun antum kecuali tempat najis ya, toilet nggak mungkin, toilet gitu. Itu kalau tempat yang umum gitu. Memang salahnya justru bisa dilatih. Oke, awal sekali 2 kali nggak bisa khusyuk, karena lama-lama bisa khusyuk. Ya. Jadi setelah ramai kita bisa sibuk dengan diri sendiri ya, jangan tanpa ingat kita sibuk dengan diri sendiri juga jangan melupakan hak orang lain. Yang ada orang manggil kita jawab gitu ya. Jangan sampai kita khusyuk, jangan sampai khusyuknya kita nggak dengar orang sama sekali gitu, jadi kita sombong. Gitu kan. Jadi yang bisa dilatih. Ya. Tapi kalau antum nggak menunjukkan nggak masalah. Nah, tapi emang kalau untuk penghafal Quran, emang bagus itu murojaah di kalangan di setiap waktu. Dan untuk khusyuk ini sifatnya anjuran, bukan wajib. Termasuk sholat. Kalau sholat itu khusyuk itu wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau khusyuk itu masuk rukun sholat waktu 100% saya rasa nggak ada yang terima sama kita. Kalau khusyuk masuk rukun sholat bahkan wajib Quran. Makanya masuk perkara yang sunnah. Begitu. Jadi khusyuk itu anjuran. Makanya tetap yang dilatih. Kalau mungkin satu saat atau nggak bisa khusyuk, di kesempatan lain dibikin khusyuk. Intinya jangan sampai sama sekali dalam hidup kita untuk syukuran nggak pernah khusyuk. Jangan sampai. Gitu. Yang saat juga kalau Oh ya, kok jazakallah. Ada lagi? Oke, jelas semua ya. Berarti sudah jelas semua. Oke, baik. Saya cukupkan. Bismillah. Yang pertama ini semoga istiqamah ya. Saya jalankan. Nah, tadi yang telat-telat tuh, saya dapat yang telat-telat tuh nih. Berarti nggak dapat ijazah musalsal di muhabbah. Akan saya ulang lagi di majelis berikutnya. Dan apa namanya? Oh ya, mungkin nanti coba deh. Tolong data ya. Ya, takutnya nanti yang telat tadi kan ada masuk datang ya. Coba. Misalnya pesan 6, pesan 7 sama terlibat ya. Kalau data siapa tadi yang hadir buat tuliskan yang hadir yang kelewatan ya nggak usah lihat begitu. Baik. Saja mungkin kita jangan lupa terus.